Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Prima Ilmai Zulhak, perwakilan dari Mainika, wedding e-commerce yang akan menghubungkan para penyedia jasa pernikahan dengan calon mempelai. Kali ini saya akan memaparkan dan mengenalkan lebih lanjut tentang apa itu Mainika. Kita mulai dari logo dan tagline. Jadi startup Mainika ini memiliki tagline Wedding to Remember, karena pernikahan merupakan momen spesial dan sakral yang terjadi sekali seumur hidup, jadi harus memiliki kenangan yang manis. Maka dari itu, untuk logonya adalah siluet sepasang pengantin. Jadi logo Mainika ini memiliki warna dasar hijau yang melambangkan keberuntungan, dengan harapan agar startup Mainika selalu penuh keberuntungan. Selanjutnya ada suara pengantin dengan warna kuning yang merupakan warna paling cerah dan menonjol. Warna tersebut melambangkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan harapan pengantin selalu dilimpahkan kebahagiaan, kegembiraan, serta kemakmuran dalam hidupnya. Nah, sepasang pengantin dalam logo tersebut juga bergandengan tangan. Harapannya agar sepasang pengantin selalu senantiasa saling menemani dalam keadaan apapun. Selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya startup Mainika. Jadi di era sekarang ini banyak sekali calon pengantin yang merasa kesulitan dan ribet untuk mencari vendor pernikahan maupun lamaran. Nah, mereka itu harus chat satu-satu para vendor pernikahan, harus menanyakan harga layanan, available jadwal, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat tidak efisien dan memakan banyak waktu. Nah, kondisi inilah yang mendasari berdirinya wedding marketplace dengan nama Mainika. Nah, di sini kenapa kami memilih nama Mainika? Itu berasal dari dua kata, yaitu Mai dan nikah. Jadi Mai adalah kata ganti kepemilikan saya dalam bahasa Inggris, dan nikah merupakan bahasa Indonesia yang berarti pernikahan. Nah, dalam arti untuk nama Mainika berarti pernikahanku. Jadi Mainika ini merupakan e-commerce yang mempertemukan para vendor pernikahan seperti wedding organizer, makeup artist, dan penyedia jasa wedding lainnya dengan para klien mereka atau calon mempelai. Nah, di marketplace ini, para penyedia jasa dapat menawarkan promo yang sedang mereka adakan, paket jasa mereka, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, calon mempelai tidak perlu susah-susah menghubungi satu-satu vendor pernikahan karena mereka bisa langsung memilih dan menentukan jasa di mana yang sesuai dengan keinginan mereka. Oke, pencetusan bisnis Mainika ini berdasarkan analisis sekarang dan 5 tahun ke depan di Indonesia. Jadi Indonesia sekarang itu sedang mengalami era digitalisasi, di mana hampir semua kegiatan dilakukan secara online atau digital. Maka dari itu, target utama startup dari Mainika ini adalah kaum milenial, yang mana kaum milenial ini menginginkan semuanya itu serba praktis, serba cepat, dan instan. Sekarang itu orang berbelanja, pesan makanan, pesan tiket transportasi, reservasi hotel, reservasi tiket liburan, itu semuanya sudah berbasis online. Nah, hal tersebut yang menjadi peluang besar untuk menjalankan bisnis startup Mainika sebagai wedding marketplace yang tidak menutup kemungkinan para masyarakat akan sangat terbantu dan akan sangat mengefisiensi waktu mereka untuk mempersiapkan pernikahannya. Nah, 5 hingga 10 tahun ke depan, bisnis Mainika ini akan berkembang pesat karena faktor digitalisasi menjadi salah satu pendukung utamanya. Dan nantinya Mainika ini akan berkolaborasi dengan berbagai vendor pernikahan seperti ada fotografi, vendor dekorasi, venue, makeup artist, wedding and ring box, terus kemudian ada wardrobe atau wedding gown, dan masih banyak lagi. Nah, Mainika ini juga memberikan point reward untuk setiap transaksi yang telah dilakukan. Nah, nantinya point reward tersebut dapat digunakan untuk potongan harga di transaksi berikutnya. Sangat menguntungkan, bukan? Kita lanjut ke target pengguna setiap bulan. Jadi, menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, data pernikahan di Indonesia setiap bulannya minimal menyentuh angka 100.000 pernikahan, angka yang cukup tinggi dalam kisaran waktu 1 bulan ya. Nah, kita bisa memisalkan sekitar 10% merupakan masyarakat yang menggunakan jasa pernikahan.
Dari data tersebut, artinya ada sekitar 10.000 orang yang bisa menggunakan jasa pernikahan dalam 1 bulan. Dari 10.000 pasangan tersebut, dimungkinkan akan membuka aplikasi MyNikah minimal sekitar 5 kali sehari. Kenapa minimal 5 kali sehari? Karena untuk mempersiapkan pernikahan harus benar-benar matang, dan semua calon mempelai pasti ingin pernikahannya itu diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Jadi mereka harus memastikan kembali, memfikskan apa yang mereka pilih di marketplace MyNikah tersebut. Bahkan bisa jadi dalam 1 hari mereka membuka lebih dari 5 kali atau bahkan bisa sampai 10 kali. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, untuk menjalankan serta mengembangkan startup MyNikah ini, MyNikah membutuhkan beberapa tim yang kompeten dalam bidangnya, antara lain ada 1 orang Android developer yang bertugas untuk mengembangkan aplikasi di perangkat Android, kemudian ada 1 iOS developer yang bertugas untuk mengembangkan aplikasi di perangkat dengan sistem operasi iOS. Baik Android developer maupun iOS developer ini harus benar-benar paham dan mengerti seluk-beluk di dunia Android maupun iOS. Kemudian 1 orang UI or UX designer ini bertugas untuk menggambar atau merancang desain interface atau prototype dari marketplace MyNikah ini. Kemudian ada 1 orang project manager ini bertugas untuk mengkoordinir tim dan jalannya project agar project ini berjalan sesuai dengan planning. Dan kita juga memiliki 3 marketing team yang bertugas untuk memikirkan bagaimana strategi pengenalan dan pemasaran MyNikah kepada masyarakat. Dan kita juga memiliki 1 finance team yang bertugas untuk mengurusi masalah keuangan perusahaan, baik dana masuk maupun dana keluar. Nah, untuk memulai bisnis startup MyNikah ini kita memiliki rancangan anggaran setup awal. Nah, anggaran yang dibutuhkan untuk setup awal secara operasional dari startup MyNikah dalam jangka waktu per bulan bisa kita lihat dalam slide. Nah, untuk resource ini kita berdasarkan kepada gaji bulanan semua karyawan, itu ada Rp40.500.000. Kemudian ada tools yang harus kita bayarkan juga di setiap bulannya, ada VPS sekitar Rp500.000, Google Play Store sekitar Rp500.000, dan App Store sekitar Rp1.000.000. Selain itu, diperlukan juga anggaran perlengkapan dengan jangka waktu bulan. Untuk laptop atau ponsel atau smartphone itu disediakan mandiri oleh para pekerja. Kemudian kita juga menganggarkan untuk penyewaan kantor itu sekitar Rp1.500.000 per bulannya. Kemudian untuk listrik sekitar Rp1.000.000, internet atau wifi sekitar Rp400.000. Kemudian uang makan sekitar Rp7.200.000. Nah, Rp7.200.000 ini berdasarkan karena kami memiliki 8 karyawan dan untuk setiap harinya mendapatkan jatah 30.000, jadi kita kalikan 30.000 kali 8 orang dan kita kalikan selama 1 bulan, itu kita ambil 30 hari dan ketemu angka Rp7.200.000. Kemudian ini untuk detail gaji karyawan yang Rp40.500.000 tadi. Untuk 1 orang project manager mendapatkan gaji Rp10.000.000, 1 orang Android developer mendapatkan gaji Rp5.000.000, 1 orang iOS developer gaji Rp7.000.000, 1 orang UI or UX designer mendapatkan gaji Rp4.500.000, 1 finance team mendapatkan gaji Rp5.000.000, dan 3 orang marketing team mendapatkan gaji Rp3.000.000 di masing-masing orang. Oke, ini yang akan menarik untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian nih, analisis biaya investasi. Yang pertama, kita masuk ke kebutuhan anggaran yang belum menghasilkan pemasukan. Jadi, anggaran yang dibutuhkan oleh startup MyNikah sebelum menghasilkan pemasukan dalam jangka waktu 1 tahun adalah sebagai berikut. Jadi, untuk setup awalnya, per bulannya kami memerlukan dana sekitar Rp42.500.000, dan jika kita hitung dalam 1 tahun, ketemu Rp510 juta. Kemudian untuk perlengkapan, anggaran per bulannya sekitar Rp10.100.000, dan jika kita hitung dalam 1 tahun, ada sekitar Rp121.200.000. Kemudian untuk gaji pekerja, ini ada sekitar Rp40.500.000 per bulannya, dengan pembagian yang ada di slide sebelumnya.
Dan untuk 1 tahun, kita bisa menganggarkan sekitar 486 juta rupiah. Nah, jika ditotalkan semuanya, itu ada 1.117.200.000 rupiah yang kita butuhkan untuk menghasilkan pemasukan dalam jangka waktu 1 tahun. Tersebut adalah anggarannya. Nah, kita masuk ke anggaran sosialisasi bisnis. Karena dalam bisnis ini kita juga memerlukan sosialisasi yang bisa kita lakukan melalui influencer atau kayak opinion leader supaya lebih mengenalkan Mainika ini kepada masyarakat. Nah, untuk dananya kita menganggarkan sebesar 100 juta rupiah pada tahun pertama. Kemudian untuk anggaran rekrutmen pegawai sebisa mungkin kami tiadakan karena kami akan melaksanakan rekrutmen pegawai dengan sistem online agar lebih berefisiensi dana dan waktu. Selanjutnya yaitu prediksi pertumbuhan dari bisnis startup Mainika. Yang pertama yaitu analisis pertumbuhan dalam 3 tahun. Nah, di sini kami sudah memetakan menjadi 3, yaitu tahun pertama, target pengguna menjangkau kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk target pendapatannya sekitar 1.500.000.000 rupiah. Untuk tahun kedua, target pengguna kami menjangkau seluruh Pulau Jawa, Bali, Sumatera, serta kami menambahkan target pengguna untuk kota-kota besar di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Nah, untuk target pendapatannya, di sini kami menargetkan meningkat 2 kali lipat, yaitu di angka 3 miliar rupiah. Kemudian untuk tahun ketiga, kami menargetkan pengguna aplikasi Mainika sudah menyebar di seluruh Indonesia dengan target pendapatan sekitar 5 miliar rupiah. Nah, untuk pesaing dan kompetitor dari Mainika ini di Indonesia sudah ada satu platform wedding marketplace yang bernama Story yang menjangkau kalangan menengah ke atas. Sedangkan bisnis startup Mainika ini akan menyajikan hal yang berbeda dan mengajak kolaborasi berbagai vendor pernikahan baik di kota besar maupun wilayah kabupaten dengan harapan semua masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menemukan vendor yang sesuai dengan budget serta keinginan mereka, baik itu di kota besar maupun di wilayah pedesaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis cash flow. Untuk biaya total investasi, sebelum mendapatkan profit, kebutuhan investasi yang cukup untuk operasional dalam kurun waktu 2 tahun, kita masukkan dalam tabel seperti yang ada di slide. Untuk anggaran total pertama, itu adalah 1.117.200.000 rupiah per tahunnya. Kemudian untuk anggaran sosialisasi ada 100 juta rupiah per tahun. Dan kita totalkan dalam 1 tahun kita memerlukan dana sekitar 1.217.200.000 rupiah. Yang kita kalikan dalam 2 tahun berarti ada 2.434.200.000 rupiah. Nah, keuntungan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian jika bergabung menjadi investor dari aplikasi Marketplace Mainika, seperti yang bisa dilihat dalam slide tersebut, untuk tahun pertama, target pendapatan kami adalah 1.500.000.000 rupiah. Kemudian untuk di tahun kedua, kita menargetkan 3 miliar rupiah. Dan jika kita jumlahkan, untuk tahun pertama 1,5 miliar, dan yang di tahun kedua ada 3 miliar. Jika kita jumlahkan, di tahun kedua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah bisa mendapatkan 4,5 miliar rupiah. Dan di tahun ketiga, kita menargetkan pendapatan kita sekitar 5 miliar rupiah. Dan jika ditambahkan di tahun-tahun sebelumnya, 4,5 miliar rupiah, kita tambahkan 5 miliar rupiah, di tahun ketiga Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 9.500.000.000 rupiah. Nah, pada tahun pertama ini keuntungan yang didapatkan sudah cukup besar, dan ini sudah bisa digunakan untuk pengembalian modal jika modal yang diperoleh dari pinjaman. Untuk
Kemudian kita juga tidak melupakan analisis kemungkinan kesalahan target. Jadi kita di sini mengambil persentase error sekitar 35%. Meskipun persentase errornya cukup besar, 35%, itu keuntungan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masih cukup signifikan dan masih sangat untung banyak. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apakah tertarik? Sangat menjanjikan bukan berinvestasi di Mainika? Nah, kesimpulan dari yang saya paparkan tentang Mainika adalah bisnis startup Mainika merupakan inovasi bisnis yang berkembang di bidang wedding marketplace yang akan mempertemukan para penyedia jasa yang dalam hal ini adalah vendor pernikahan dengan klien atau calon mempelai. Startup Mainika ini akan berkembang pesat karena adanya dukungan era digitalisasi di mana hampir semua aktivitas berbasis online dan praktis. Oleh karena itu, pada tahun kedua, para investor akan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan dan pada tahun berikutnya, keuntungan para investor juga akan semakin meroket. Nah, demikian pemaparan dari saya selaku perwakilan dari Mainika. Besar harapan saya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dapat bekerja sama dengan baik dengan startup Mainika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.